Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da. Yang terhormat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah, yang saya hormati pimpinan cabang Nasyidul Aisyah, yang saya hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah, yang saya hormati pimpinan cabang Ikatan Pemuda Muhammadiyah, dan yang saya hormati pimpinan Tatlik Muhammadiyah sepanjang, yang saya hormati pimpinan Tatlik Aisyah sepanjang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak nikmat, yang mana kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka Semarak Milad Muhammadiyah yang ke-13 dengan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita banyak hal sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini pada jalan yang benar. Baik, di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada sambutan-sambutan, yang ketiga adalah inti dari acara ini yaitu pengajian akbar, lalu penutup. Baiklah, mari kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Panitia acara yaitu kepada Yunda Eja, dimohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Gunung, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Gunung, yang saya hormati pimpinan cabang Nasyidul Aisyah Gunung, yang saya hormati pimpinan Pemuda Muhammadiyah Gunung, yang saya hormati pimpinan cabang Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gunung, kemudian yang saya hormati pimpinan ranting Muhammadiyah sepanjang, yang saya hormati pimpinan ranting Aisyah sepanjang, yang saya hormati pimpinan ranting IPM sepanjang, dan yang saya hormati Angkatan Muda Muhammadiyah sepanjang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita semua dapat hadir bersama pada acara penutupan Milad Muhammadiyah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam yang terang benderang. Hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan momen penuh syukur dan kebahagiaan di mana kita bersama-sama merayakan Milad Muhammadiyah yang ke-112
sampai hari ini menjadi bukti nyata bagaimana Muhammadiyah terus berkomitmen untuk memberikan manfaat bagi umat dan bangsa. Kesamaan dan kerja keras yang ditunjukkan adalah cerminan nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Nilai-nilai luhur yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Terima kasih banyak juga untuk partisipasi semua warga yang telah ikut serta berpartisipasi memeriahkan acara milad Muhammadiyah yang ke-112. Semoga segala kebaikan yang diberikan mendapat kebiasaan yang berlipat ganda dan dari Allah SWT. Sekaligus saya minta maaf sebesar-besarnya atas kekurangan dan kelalaian dari kami sebagai manusia. Hadirin yang saya hormati, milad ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga mengingat akan tanggung jawab kita untuk terus berjuang dalam dakwah dan pengabdian kepada umat. Kita semua mempunyai tugas untuk melanjutkan estafet perjuangan, membangun umat yang berkemajuan sebagaimana visi Muhammadiyah. Semoga dengan berakhirnya acara milad kali ini, semangat dan nilai-nilai yang telah kita peroleh dapat terus menginspirasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan agama. Demikian berbagai yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Kini kegiatan puncak acara milad Muhammadiyah yang ke-112 telah dilaksanakan dengan lancar mulai tanggal 24 November sampai detik ini. Kegiatan berakhir dengan ditutup tabligh akbar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Albiru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, sambutan dari pimpinan Ranting Muhammadiyah kepada Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Bapak Aidi Yulianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Sa'ad Ibrahim, beliau adalah pimpinan pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Legi, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah Kota Legi, yang saya hormati pimpinan cabang IPM Kota Legi, yang saya hormati pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Kota Legi, yang saya hormati PJNA Kota Legi, yang saya hormati segenap jajaran pimpinan ranting Muhammadiyah Sepanjang, yang saya hormati pimpinan ranting Aisyah Sepanjang, yang saya hormati tamu dan hadirin yang berbahagia. Tak lupa, marilah pada kesempatan malam hari ini kita berbanyak rasa syukur karena atas
banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba, sehingga kita masih bisa menghadiri giat pimpinan ranting Muhammadiyah sepanjang ini, yakni gelaran Takbir Akbar dalam semarak Milad Muhammadiyah yang ke-112 ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tentunya marilah senantiasa kita panjatkan dan kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya akan kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak, Ibu, adik-adik, dan tamu undangan yang berbahagia, sebelum kami lanjutkan, mungkin yang pertama kami sapa dahulu ayahanda kami, Bapak Sa'ad Ibrahim. Selamat datang di Ranting Muhammadiyah Sepanjang di Masjid Al Khairat Desa Sepanjang Kecamatan Bonalegi ini. Mungkin sedikit dari kami, PRM Sepanjang ini adalah salah satu cabang dari beberapa ranting yang ada di Kecamatan Bonalegi, dan tentunya ranting Muhammadiyah Sepanjang ini memang agak berbeda, istilahnya semacam itu, dari mungkin teman-teman kami yang ada di ranting di wilayah Kecamatan Bonalegi. Ini semua tentunya tak lepas dari peran serta para pendahulu kami yang tentunya sudah banyak berjasa, khususnya di wilayah ranting Muhammadiyah Sepanjang ini. Banyak peninggalan, banyak warisan yang tentunya saat ini bisa kami nikmati, dan tentunya wajib kita teruskan, karena sebagai ranting adalah sesuatu nyawa dari persyarikatan Muhammadiyah itu sendiri. Oleh karena itu, kami di PRM Sepanjang alhamdulillah melalui dakwah kultural yang tentunya kita juga bekerja sama, tidak menutup diri dengan saudara kami, saudara muda kami yang ada di sepanjang ini. Kita sama-sama berpikir bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan yang tentunya bersifat keumatan, yang mana tujuan utamanya adalah untuk kebaikan yang ada di desa kami. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, melalui gelaran milad yang tahun ini kami selenggarakan, insya Allah ini menjadi momen khususnya pembelajaran bagi anak kami, bagi adik kami, khususnya Angkatan Muda Muhammadiyah Sepanjang, karena melalui proses-proses semacam ini tentunya di masa yang akan datang kami sangat berharap tongkat estafet yang ada di ranting Muhammadiyah Sepanjang ini bisa diteruskan, karena kami sadar di masa yang akan datang tantangan sudah sangat mungkin berbeda dengan tantangan yang sedang kami hadapi di hari ini. Oleh karena itu, kami punya sedikit slogan untuk adik kita di AMM ini. Angkatan Muhammadiyah Sepanjang ora sepilih, istilahnya semacam itu.
kami sangat bangga. Meskipun masih banyak kekurangan di sana sini, wajar. Ini adalah satu proses pembelajaran ke depan. Mungkin itu dari kami selaku pimpinan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Nasrullah wa fadlul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu inti dari acara ini, pengajian akbar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Saad Ibrahim MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon berkenan yang di luar bisa masuk. Mau menjadi yang dibikin supaya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi waffaqana bi taufiqi wa hadana bi hidayati wa 'azzana bi dini wa amarna bi ittiba'i al-Qur'an wa sunnati nabiyyi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Pimpinan cabang, pimpinan ranting, baik Bapak-Ibu Asia dan juga dari Mas Joko dari Bagian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Peringatan 112 lahirnya Muhammadiyah itu harus yang pertama menjadi bagian untuk menjadikan kita lebih bersyukur dan bersyukur kepada artinya Muhammadiyah masuk ke abad yang kedua.
Sofian itu umurnya hanya 69 tahun. Sesudah itu pecah menjadi 15 negara. Sementara Muhammadiyah sejak didirikan sampai sekarang, alhamdulillah tetap dijaga oleh Allah. Disitulah kita kemudian harus selalu bertambah dan bertambah bersyukur kepada Allah. Mungkin kita memandang Muhammadiyah itu biasa-biasa saja, tapi justru orang-orang yang di luar itu melihat Muhammadiyah itu sangat hebat. Kemarin hari Rabu kami di Palu di NTT, Presiden hadir dan beberapa menteri, ada Kapolri, ada juga kemudian Pangap ya, Panglima TNI dan sebagainya hadir. Jelas kalau kemudian Presiden kita apresiasi menghargai Muhammadiyah. Disitulah kita merasa Muhammadiyah itu semakin mantap. Bahkan kita juga punya universitas di luar negeri, di Malaysia, punya sekolah-sekolah di Australia, punya cabang-cabang istimewa di berbagai negara. Jadi mari kita jadikan tonggak memperingati hari lahirnya Muhammadiyah yang ke-112 ini sebagai pendorong penting untuk kita bertambah bersyukur kepada Allah. Yang kedua, termasuk juga untuk bersyukur kepada Allah itu kita bermuhammadiyah ini menjadi wasilah untuk diampuni oleh Allah, untuk nanti diberikan surga, untuk diberikan ridhonya. Insya Allah kalau kita ini dalam konteks menjawab firman Allah, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah artinya menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian, bahkan wayutabit agama Allah akan mengokohkan posisi kalian. Allah akan mengokohkan hati kalian. Allah akan mengokohkan jiwa kalian. Demikian agama Allah berkhidmat melayani umat, melayani bangsa, bahkan melayani manusia secara umum melalui Muhammadiyah. Maka inilah insya Allah menjadi wasilah kita untuk kita diberikan tadi ampunan, surga dan ridho. Kalau kita diampuni Allah itu selesai urusan kita kepada Allah.
melipat gandakan usaha-usaha kita bermuamalah. Tidak boleh orang Muhammadiyah itu merasa puas dengan apa yang telah dilakukan bersama-sama dengan yang lain. Harus terus dan terus. Maka kita jadikan peringatan-peringatan seperti ini untuk melipat gandakan upaya kita dalam konteks Islam kalimatillah, hikmatul ummah, hikmatul syam, hikmatul nas jami'an di kulli kalimatillah. Yang berikutnya, dengan bilang ini kita jadikan juga sebagai pelajaran bahwa tidak gampang mendirikan organisasi yang organisasi itu sampai berumur 1 abad lebih, 100 tahun lebih. Dengan begitu kita akan sangat menjunjung, menghormati, taklim pada pendahulu-pendahulu kita kayak Ahmad Dahlan dan jajaran-jajaran berikutnya sampai dengan yang sekarang. Maka sekali lagi peringatan Maulid ini harus kita jadikan, maksudnya adalah milad Muhammadiyah, itu kita jadikan sebagai momen penting untuk meningkatkan semuanya. Saya senang hari ini ada di ranting ya, dan ranting sepanjang ya. Di Sidoarjo juga ada panjang, ada ranting, ada cabang. Kalau ini cabangnya bahkan lebih ya. Kita sering membaca dan itu menjadi bagian penting untuk bermuamalah. Pas tabikul khairat, pas tabikul khairat, istaba yastabiku istiba. Itu artinya saling mendahului, saling berlomba untuk berada pada posisi terdepan. Fastabiqul khairat, untuk berada di posisi terdepan dalam hal kebaikan-kebaikan. Ibaratnya kita nyupir mobil, maka lihatlah yang di depan. Oh, ternyata saya tidak ada di depan, itu depan ada mobil yang lain. Maka berpikir bagaimana bisa mendahului. Lalu digunakan strategi. Saya tadi dihubungi sama Mas Dewi. Mana dia? Oh ya. Jadi tadi berada pada baris yang di tengah, bukan di sini. Padahal itu macet jauh. Nah, sementara yang di pinggir ini lebih cepat jalan. Lalu saya minta kalau ambil yang pinggir, saya kira lebih cepat. Lalu ambil yang pinggir.
maunya nanti belok kanan. Memang kalau belok kanan itu ngambil yang di tengah itu terus ke kanan, yang di sini. Tapi yang di kanan ini akan selalu ada di depan itu akan ada berhenti. Sementara yang di sini nggak ada berhenti, karena terus ya terus. Saya minta ke sini. Saya begitu sudah agak dekat untuk belok kanan, ke kanan lagi. Nah, saya kira jangan terlalu jujur jadi orang, jangan terlalu baik, agak nakal-nakal sedikit. Jadi agak nakal-nakal sedikit. Kalau saya akan tetap di jalur yang kiri, kalau nanti lampunya pas hijau, lampu belok. Tapi kalau terpaksa tidak itu, ya nggak apa-apa terus. Tapi saya itu balik. Nah, kira-kira seperti itu bagian dari pasal itu khairat untuk atur strategi. Karena itu harus dihati. Maka ada baiknya, karena namanya sama-sama sepanjang ya. Nah yang sepanjang sini biarlah sepanjang yang ada di Sidoarjo. Itu cabang punya rumah sakit, rasanya itu rumah sakit kedua yang terbaik dan terbesar di Jawa Timur. Itu cabang. Ada sekolah-sekolah di situ yang mulai dari SD sampai SMA, SMK yang ada di cabang, ada di ranting. Di sini tadi saya tanya ketua rantingnya, kita punya PAUD, lalu punya TPK. Di Kota Bukit ada SMP kita ya. Maka hemat saya yang di sini harus ada SD-nya, SD Muhammadiyah. Karena anak kita yang di PAUD itu sesudah selesai di PAUD kemana? Itu ya. Sementara di belakang ini masih ada tanah. Dan untuk yang awal itu mungkin cukup membuat 2 rumah untuk tahun pertama. Kalau ada ruang yang kemudian bisa digunakan, maka bisa 2 ruang itu bisa terisi siswa-siswa semua. Tapi kalau masih belum, bisa digunakan untuk sehingga berpikir terus, berusaha terus. Dan saya berulang-ulang mengatakan ngaji di Muhammadiyah itu bukan ngaji titik, ngaji koma. Setelah ngaji harus berbuat. Inilah garis yang dibuat PN Ahmad Dhani. Surat Al-Ma'un diajarkan sampai 3 bulan. Padahal sangat pendek ayat-ayat. Karena dilihat kok nggak ada yang gerak. Nah, akhirnya yang mata benar memberi contoh. Lalu berdirilah mati-mati asuhan sesuai dengan tuntutan ayat surat Al-Ma'un. Habis pengajian nanti atau kemudian besok buat latihan kecil-kecilan untuk mendirikan SD Muhammadiyah sepanjang ya, tetapi membuat SD Muhammadiyah sepanjang itu artinya ngajinya tidak ngaji titik. Semakin cepat semakin baik. Muhammadiyah mengikuti pandangan
Islam berkemajuan. Salah satu ciri berkemajuan itu cepat. Dan banyak ayat-ayat Quran yang memerintahkan untuk cepat-cepat. Ya. Fastabiqul khairat itu juga mencerminkan untuk gerak cepat. Ya. Tadi mobil, ya. Bagaimana kemudian menyalip? Itu kan harus lebih cepat dari yang bisa. Dan juga ungkapan wasariku. Ada juga ungkapan sabiku. Bahkan ada ungkapan wafiru ilallah. Larilah menuju kepada Allah. Jadi yang secepat-cepatnya saya minta nanti deklarasinya segera membentuk panitia. Gak usah punya pikiran, Pak kami tidak punya dana, kami tidak punya dana. Ya semua orang itu dikatakan oleh Quran, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai para manusia, kalian itu orang-orang yang fakir, orang-orang yang memerlukan ya, pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya kepada Allah. Sementara Allah adalah Al-Ghani, Maha Kaya, Al-Hamid, Maha Tinggi. Semuanya ngurus Muhammadiyah ini seperti ini. Seperti ini. Gak ada tiba-tiba kemudian ada dana dari langit yang turun, kemudian terus Muhammadiyah mengirim. Sebaiknya juga jangan minta, karena minta itu tangannya ada di bawah. Al-yadul mulia khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Kalau terpaksa minta, ya. Wa idza sa'alta pada Udar Al-Bari. Wa idza sa'alta, kalau engkau minta, fas'alillah, mintalah. Wa idza sta'anta fas'alil billah. Kalau engkau minta tolonglah atas nama Allah. Maka bikin masalah malam hari ini, yaitu mendirikan sekolah SD dan kenapa disebut masalah? Kalau saya lihat kelihatannya rantingnya tidak punya uang. Nah, itu kan masalah. Tidak punya. Tapi ada janji dari Allah. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan buatkan bagi orang tersebut jalan keluar. Allah akan bikinkan bagi orang tersebut solusi. Bahkan tidak hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan
dan rezeki dari hal yang tidak pernah diperhitungkan. Sekali lagi bikin masalah tadi, sekaligus juga untuk mengukur ketakwaan kita pada Allah. Kalau sampai 1 tahun belum berdiri, apalagi 2 tahun, apalagi tidak pernah berdiri, maka ada persoalan tentang takwa kita. Takwanya ranting dan jajaran. Karena jangan terlalu pasti. Yang jangan lalu makronya. Wayazulku min khairu la yahtasib. Dengan demikian nanti yang ranting sekarang ini, ketika sudah selesai periodenya di tahun 2027 atau mungkin 2028-nya, itu meninggalkan Muhammadiyah yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak tahu pautnya ini berdiri mulai kapan, masjid ini berdiri mulai kapan. Tapi kalau ini adalah berdirinya pada periode sebelum kita, sebelum 2022 dan 2023, maka berarti nanti belum melakukan apa-apa. Selalu kita sampaikan jangan mewariskan kepemimpinan di Muhammadiyah itu dalam kondisi miskin. Dan kaya miskin itu yang bikin takdirnya itu sebenarnya kita sendiri. Tidak selalu orang yang banyak uang itu menunjukkan dia kaya. Sebaliknya, tidak selalu orang yang tidak punya uang itu menunjukkan dia miskin. Ada orang tiba-tiba, tentu ini tidak baik, mendapatkan lotre, apa itu, judi online, sekian juta sekian. Kalau di hatinya, di akalnya, di mindsetnya itu dia orang miskin, akan habis. Salah satu tanda orang-orang yang di pikirannya itu kaya, orang itu berani utang. Saya tahu pengusaha hampir pasti punya utang. Hampir pasti. Semakin besar, semakin besar. Nah, gitu. Minat tidak baik. Bahkan kalau diberi pun, itu juga tidak harus selalu diberi. Tidak harus selalu diberi. Pertama ukur antara yang diberi dengan yang diberi. Kalau yang diberi merasa pada posisi yang lebih tinggi, lebih baik kalau usah diberi. Kecuali ada orang-orang yang kalau pemberiannya itu ditolak, itu merasa tertinggi. Ada orang datang ke rumah kita bawa telepon, ya, berikan kepada kita. Sementara kita rasanya lebih cukup daripada itu. Kalau kita tolak itu sakit. Ada yang seperti itu yang diberikan. Ada nanti diberikan pada yang lain oleh kita, itu sudah menjadi
hanya boleh minta itu kepada Allah. Saya panti asuhan anak yatim piatu. Pada malam ini dia merasa sudah ada masalah. Besok anak-anak itu akan sekolah, padahal nggak ada beras, sudah habis. Maka malam-malam kenapa? Dia kemudian ngambil tempat di tanah lapang yang langsung di atasnya itu langit. Ini kan masih ada atapnya, itu keluar. Ya malam, ya Allah, ya saya telah menerima amanah untuk urus anak yatim. Malam hari ini ya Allah, sudah tidak ada beras lagi yang bisa kami tanam untuk besok pagi. Sementara anak yatim itu besok pagi harus sekolah dan sekolah. Maka sekarang saya serahkan kepada Allah, uruslah mereka. Apa yang terjadi? Begitu selesai sholat subuh, di belakang mobil Pak, di dekat masjid itu ada orang yang menyerahkan beras sekian tahun. Maknanya orang yang Israel yang mana mengurus anak yatim tadi, rasanya itu tanda ketakwaan. Malam hari ini, pagi hari ini, tidak dijauh. Jadi model kita urus Muhammadiyah itu tetap harus pakai plastik dan jangan nanggung-nanggung total, dan jangan kita gunakan Muhammadiyah itu untuk membesarkan diri kita. Gunakan diri kita sepenuhnya untuk membesarkan urusan kita, ya, itu jangan dihubungkan dengan Muhammadiyah. Urusan kita, urusan pribadi, urusan keluarga itu, ya, gantungkan ke atas dan kepada. Makanya kita dicukupi, insya Allah kita akan ditolong oleh Allah. Nah, sekali lagi bermuhammadiyah itu harus terus-menerus apa? Terus-menerus membuat masalah. Dulu ada ketua BNN bukan di Jawa Timur. Saya tanya, rapatnya setiap hari apa? 1 bulan berapa kali? Ya tidak mesti. Kalau ada masalah, baru kami rapat. Pikiran saya, kalau 5 tahun nggak ada masalah, nggak ada, tahu-tahu pergantian. Padahal yang namanya ngurus umat itu pasti ada masalah. Kalau tidak melihat masalah, jangan memimpin umatnya. Bahkan andai kata betul-betul sudah tidak ada masalah, bikinlah masalah. Dan bikin masalahnya itu
Jangan bikin masalah yang kecil, bikin masalah yang besar. Kalau kecil, apalagi tidak selesai, kan kebangetan. Itu takwani modern. Fungsi cilik kalau iso masalah cilik kayak mari-mari. Nah, gitu ya. Jadi gitu. Ya. Dan mengurus Muhammad itu dengan hati yang ramah. Hati yang ramah. Selalu optimis. Jangan pesimis. Jangan belum mengatakan, wah tidak bisa, wah tidak bisa. Ya. Gak boleh orang Muhammadiyah mengatakan tidak bisa. Harus mengatakan bisa, insya Allah. Nah, gitu. Bisa. Artinya insya Allah digabungkan ke atas. Jadi bisa. Ini masjidnya bagus. Ini pautnya di mana? Karena itu saya ini, nah nanti kalau bikin SD itu, bagaimana supaya SD itu punya branding, punya label yang kuat. Memang saya ikuti di Afrika itu ada sebuah negara. Itu kalau anaknya itu umur 10 tahun itu gak hafal Quran, itu merasa gagal, merasa malu kepada ya, tetangganya dan sebagainya. Dan anak-anak kita itu jauh lebih mudah untuk menghafalkan dibanding kita semakin tua. Nah, semakin tua. Karena itu buat branding tadi itu. Ya. Sekolah SD Muhammadiyah sepanjang kurang lebih, gitu ya, bukan sepanjang Sidoarjo. Kemudian tulis itu ya, tahun 2025 itu kan terimanya kan bulan Juli ya, bulan Juli kan berarti masih ada waktu 8 bulan. Nah, kemudian tulis salah satu keistimewaan pentingnya ya, akan ada tampil. 8 bulan kemudian, insya Allah berubah. Bikin bentuknya tak usah langsung besar, walaupun punya kemauan besar, tapi tentu mulai dengan satu lokal. Andai kata bulan Juli itu belum bisa diwujudkan, kan bisa di masjid. Ya, di masjid. Mohon maaf, saya tulis sekolah madrasah itu. Nah, sekolah madrasah itu kira-kira tahun 64-an. Itu sekolahnya itu di rumah orang. Pendidikan madrasah ibtidaiyah belum punya gedung, itu di rumah orang. Dan rumahnya agak besar. Itu lama-lama nah, dirikan sekarang. Mari kita hitung sekarang. Kalau SD itu 6 tahun, 1 tahun berapa hari? 1 tahun itu yang 3 berapa? 365 atau 66 ya, tergantung keperluan ini. Nah,
Taruhlah 1 tahun itu kita gunakan 300 hari. 6 tahun berapa hari? 6 kali 300, 1.800. Yang 65-nya tidak kita gunakan kan? Itu sudah ada jumlahnya 1.800 hari. Al-Quran itu berapa halaman? Berapa halaman? Kalau yang diambil saya itu 6.004 ya 6.004 mudahnya 6.000 dibagi 1.800 berapa lama? Berapa lama? Kira-kira sepertiga ya? Sepertiga? Sepertiga. Nah, setiap hari anak-anak diajak membaca bersama-sama sepertiga lama. Sebelum masuk sekolah itu waktunya kira-kira cukup 15 menit. 15 menit itu biasanya kalau kita baca Quran setengah jam itu dapat 1 juz. Setengah jam dapat 1 juz. Nah, kalau 15 menit dapat setengah juz. Setengah juz itu sama dengan sekitar 11 halaman. 11 halaman atau 10 halaman. Itu 15. Padahal yang kita baca, kita hafalkan, yang anak-anak mau kita baca itu hanya sepertiga. Kemungkinan ya, itu akan berkali-kali. Nah, setelah 15 halaman, 15 menit itu apa? Nanti mau pulang juga gitu, gunakan 15 menit. Insya Allah pulang itu sudah. Ya. Nah, makanya bersama-sama, bacanya bersama-sama. Tidak perlu dimulai dengan bisa membaca tulisan. Yang tidak perlu dimulai dengan membaca tulisan. Karena Quran turun itu juga tidak dengan tulisan. Nabi menerima wahyu itu, ya, kan dimulai dengan 5 ayat, ya, 5 ayat. Tapi tempel sudah jiwa Nabi, ya, paling awal di sini. 5 ayat itu mungkin kira-kira bisa itu seperempat halaman. Sehingga ini dan ketika kita ada satu lokal ya relatif kemudian tidak terlalu banyak waktunya ya, tidak terlalu banyak. Tahu dari mana guru itu kita bayar? Muhammadiyah itu harus puasa. Baru di belakang hari berhari nggak ada Muhammad itu langsung hari lagi puasa. Kalau Jawa Timur itu orang melihat Muhammadiyahnya kaya, jangan lupa guru-gurunya pasti puasa, pasti puasa. Mari pada periode kami 2015-2022 itu kami tinggalkan untuk PWM yang baru itu hampir 12 miliar. Tahun 15-16 itu kami menerima dari Pak Marirut sebagai ketua
itu kami terima 3 miliar. Lalu kami tinggalkan 2 miliar. Berarti sudah 4 kali. Itu namanya tidak meninggalkan pekerja dalam posisi yang sama ya. Dari bahkan itu 4 kali lipat. Maka itu dilakukan. Insya Allah bisa. Ya, dalam 8 bulan itu bangun cuma 1 sampai. Tapi berkokoh. Kami berkokoh pada sini. Supaya nanti kalau kita buat keduanya, misalnya bisa. Cuma sekarang kan bisa juga dengan model antara diskotik masih bisa ya. Walaupun asalnya mau hanya 1 lantai, kami ke depan untuk juga bisa dilakukan dengan teknologi yang sekarang ini bisa. Jadi di situ dengan anak kita itu nanti tamat SD itu bakal kita sebagai orang tua pasti sekali sangat senang, sangat tergembira ketika kita punya anak atau punya cucu tamat SD juga. Saya punya cucu yang sekarang SMA kelas 1. Mulai ngapalnya bukan waktu SD tapi waktu SMP di Pondok Pesantren di Bandung. Sekarang SMA kelas 1. Sekarang hafal 25. Ada juga temannya yang sudah 20. Kan berarti hanya sekitar 4 tahun. 4 tahun. Nah gitu. Nah ini yang SD kita. Tapi saya minta izin praktik di sini rapat besok ya. Lalu bikin penelitian ya. Masa kemudian tak ditolong oleh Allah itu. Sekali lagi kita berdoa ya. Dan sekali lagi kita merasa Muhammadiyah itu betul-betul nggak ada konflik-konflik besar, apalagi melibatkan. Sementara ada yang lain ikut karena tentunya mau bikin taman luar biasa gitu. Kita yang Allah kita ditolong. Di Jakarta, kantor PP di Jakarta ada 2 kantor, 1 Jogja, 1 Jakarta. Yang di Jakarta itu di Menteng Raya 62. Saya milih kantor di Jakarta karena rasanya sudah disiapkan oleh Allah untuk di Jakarta. Saya punya anak yang dia tinggal di sana. Karena itu saya mikir harus mengambil semuanya yang sudah ditata tidak termasuk Nabi Menteng. Kalau masuk ke kantor itu di sebelah kiri itu ada 4 pohon yang besar. Ada yang kecil-kecil kira-kira 2 pohon. Empat ini yang berbuah cuma 1, yang paling ujung. Jadi kita masuk di kiri jalan, dan di kiri kita itu pohon. Dan di sini yang sekalipun berbuah selama
ternyata keempat-empatnya itu sudah lama, cuma buahnya tidak terlihat, dan buahnya itu jatuh di tempat yang jauh sekali, jatuh di Emirat, tahu Emirat? Jatuhnya itu di sana. Nah, kira-kira 2 bulan yang lampau itu dikirim, dikembalikan oleh Emirat 5 ton. 5 ton. Berarti masing-masing 5 ton dibagi 4, 1 ton 250 ya. 4 pohon, lalu buahnya itu 5 ton. Kan masing-masing pohon 1 ton, 4 ton. Yang begitu saya ya Allah, tolong saya begini. Selama ini kami tak melihat, oh Tuhan, ternyata jatuhnya jauh. Dan sekarang, coba siapa yang menggerakkan hati orang-orang Emirat ini? Ini namanya berkah, Pak. Coba kalau kemudian wakaf, oh nggak buang-buang ini di wakaf, mungkin nggak akan dikirim sama saya. Jadi nggak ada yang sia-sia. Kita ngurus Muhammad nggak ada yang sia-sia. Dulu waktu awal-awal kami harus menerima tawaran tambal ya. Itu juga tidak seperti yang lain, tidak langsung menerima. Kami bahas, kami diskusikan, kami datangkan para ahli termasuk mantan wakil presiden Pak JK, kita datangkan ke kantor. Nah, mereka yang telah berhasil menambang itu juga kita undang, kita diskusi pada lama. Akhirnya Bismillah, tawakalna ala Allah, kita putuskan kita beri. Maka timbullah reaksi dari terutama konteks itu adalah dari Muhammadiyah ini. Ada Muhammadiyah sebelum, bahkan ada yang sampai mengatakan emosi tidak percaya pada Muhammadiyah. Lalu yang keras-keras kita undang, termasuk saya ceritakan tentang pohon kurma. Lalu juga saya sampaikan dulu Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Yathrib, belakangan menjadi Madinah, itu Nabi mendapatkan pasarnya orang Yathrib itu pasar yang penuh dengan berbagai ukuran, timbangan dikurangi, ya, ukuran juga dikurangi. Pokoknya paling kurang untuk pasar itu pasar orang Yathrib. Maka ketika Nabi melihat seperti ini, maka Nabi memerintahkan bikin pasar sendiri, bikin pasar. Dan itu tidak boleh ada aturan, tidak boleh ya, mengambil milik orang lain, ya, termasuk dengan cara curang dan sebagainya. Lama-lama pasarnya orang Yathrib itu bertambah lama bertambah sepi. Pasar yang dibuat Nabi itu bertambah banyak. Ya pastilah kalau kita dicurangi, akan kita ngambil yang tidak dicurangi. Nanti bersamaan dengan itu orang-orang Yathrib bukan
menjadi orang-orang yang paling baik dalam hal ibadah dan Quran. Bersama dengan itulah Yatsrib diubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang tercerahkan. Analog dengan itu, dikiaskan dengan itu, maka Muhammadiyah mengambil posisi untuk menerima tambang. Ya, andai kata tambang-tambang sebelumnya itu dikelola dengan penuh kecurangan, maka yang dikelola oleh Muhammadiyah akan diikuti pola yang Nabi bikin pasar itu. Nanti menjadi contoh, nanti menjadi korektor terhadapnya di sini. Ini disebut dengan role model. Membuat satu model yang kebalikan. Jadi, lalu saya sampaikan juga, kita sampaikan juga pada yang protes-protes. Coba cari satu saja kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah sejak Kiai Ahmad Dahlan sampai Profesor Dr. Haidar Nasir. Cari satu saja kebijakan yang kemudian hari ya, menimbulkan mafsadah, kerusakan lebih besar daripada manfaat. Dan bisa mereka inilah sesungguhnya Muhammad. Inilah kita ditolong oleh Allah. Kita dijaga oleh Allah. Maka ini kemudian kita bermakna. Relatif kita tidak mau melayani orang-orang yang kemudian akan menyerang Muhammadiyah dan sebagainya. Kan kita latih. Tapi saya sendiri tahu ini. Saya pernah dihubungi wartawan untuk diminta pendapat tentang nasab kabin. Saya bilang Muhammadiyah dan punya waktu untuk berdebat, untuk berdiskusi tentang Muhammadiyah itu lebih fokus mengurus amal-amal usaha, mendirikan amal usaha yang baru. Karena itu kami sekali lagi tidak mau masuk pada hal yang seperti itu. Bagaimana namanya? Maka sekali lagi, insya Allah itulah bagian dari kita ditolong. Tentu sekali lagi, semakin tua kita ini semakin terasa kepuasan batin kita berkhidmat pada Islam melalui Muhammadiyah. Jadi nggak ada ceritanya gedung Muhammadiyah terbengkalai semua persekian sekian lama. Kalau itu terjadi, kalau itu ada, maka itu jangan punya alasan ABC. Lihat dirinya sendiri, lihat mimpin Muhammadiyah kayak apa, sampai kemudian tidak ditolong, tidak boleh Allah. Dan orang-orang yang macam-macam di Muhammadiyah itu seringkali akhirnya kehilangan diri. Allah sendiri yang menjelaskan. Allah. Jadi sekali lagi sebagian kita yang berikutnya, kayak Dahlan itu memulai bermuhammadiyah, mendirikan Muhammadiyah itu dengan menolong orang-orang yang berada pada posisi lemah. Aro'aita alladzi yukadzibu bid-din wadzalika alladzi yad'u yatim wa la yaqutu 'ala ta'amil miskin. Karena lu bikin baju-baju
Jadi justru mulai dari situlah oke jadi besar. Kira-kira dua bulan yang lampau saya ditugaskan Pak Haidar mewakili beliau untuk peletakan batu pertama pembangunan Muhammadiyah Islamic Center di Ngawi. PDM Ngawi itu punya tanah di pinggir jalan 7.400 meter persegi dan sampai 1. Lalu mereka mengundang Pak Haidar Nasir untuk kita untuk peletakan batu pertama. Karena ada beda yang tidak bisa ditinggalkan oleh beliau, saya dikasih. Nah ternyata itu bukan peletakan batu pertama yang sesungguhnya, karena sudah ada pandangan-pandangan mereka hanya formalitas. Nah 4 tahun sebelum itu, ketika itu saya masih di BWN Galuh, itu PDM Ngawi itu menemui kami, lalu cerita tentang tanah gereja. Lalu saya tanya, sekarang diapakan tanah itu? Kami tanam tebu ya, saya sampaikan, baik, bagus. Kami cari tebu yang ada tulisannya Muhammadiyah. Jadi tebu, ketika tubuh itu ada muncul tulisan Muhammadiyah. Setiap pros-prosnya bilang, setiap baku kan, bukunya itu kan ada. Itu cari yang ada tulisan Muhammadiyah. Karena kalau nggak ada tulisan Muhammadiyah, orang nggak ngerti kalau itu dari nama usaha Muhammadiyah. Mereka senyum. Nah, lalu saya tanya, sebenarnya mau diapakan tanah ini? Sebenarnya kami punya keinginan untuk membangun Muhammadiyah Islamic Center. Kok begitu? Iya Pak, kami terinspirasi oleh tetangga kami, yaitu Madiun. Ngawi itu kan letaknya pendidikan. Madiun kota itu punya Islamic Center. Di situ setiap akad kami ada pengajian yang hadir 1.500-an orang lebih. Ya, 1.500-an orang. Lalu kemudian juga akhirnya ada orang-orang jualan dan sebagainya, ekonomi hidup seperti itu. Lalu saya tanya, punya uang berapa? 5 juta. 5. Saya sampaikan, jangan 5 juta itu jangan dipakai untuk bangun Muhammadiyah Islamic Center. Kalau dipakai kan paling dapat berapa sebanyak ya. Lalu saya lanjutkan ini. Sampai pulang, lalu besok uang 5 juta itu sampai bagikan pada orang-orang yang lemah, orang-orang yang kekurangan di sekitar sini. Kalau ada tukang becak, beri, habis kita itu semua. Apa yang terjadi? Ketika peletakan batu pertama, mereka mengatakan 4 tahun sudah kami bagikan itu Pak. Sekarang ini kami punya uang 5 miliar lebih.
Dan itulah yang kami pakai memulai bangun. Jadi dengan 5 juta dalam tempo 5 tahun, dalam tempo 4 tahun, itu jadi 5 miliar lebih, bahkan masih akan ditambah. Apa begila sebenarnya ada kebetulannya. Yang jadi bupati itu bupati atau wali kota. Madiun itu Ngawi itu ada wali kota kan? Pokoknya bupati yang bupati itu kok alumni dari Madrasah Malikin dulu sekolah di sana. Maka ketika jadi bupati itu punya komitmen itu, dan ketika mau masuk ke periode keduanya itu juga menjadi itu harus kita lihat ada hubungannya dengan komitmen kita. Ada hubungannya. Kenapa akhirnya Allah kirimkan orang yang punya kedekatan dengan orang? Jadi maka sekali lagi yang di sini ini saya tidak tahu rantai punya uang berapa. Saya nggak punya uang berapapun, itu hemat saya. Mulai dengan cara itu, cari orang di sekitar sini tertarik. Nanti doanya orang itu kadang-kadang lebih mustajab daripada doa kita. Insya Allah bukan. Nanti saya di WA 8 bulan itu berdiri atau belum. Kalau belum kan gampang saja. Kan gampang saja. Kita tata uangnya. Masa begitu dua pekan saja lama 8 bulan bisa. Insya Allah bisa. Itu dimulai dari situ, membangun mindset di sini. Mindset di sini. Jadi di sini. Di dekat-dekat kepanjang itu agak ke barat, akan ada gunung Kawi. Gunung Kawi. Orang-orang yang datang di situ apa maksud tujuannya? Supaya kaya, kan gitu ya? Supaya kaya. Artinya apa? Artinya sebelum berangkat itu di sini sudah ada pikiran kaya itu ya. Adapun kemudian ke situ ya itu salah ya, itu salah gitu ya. Tapi yang ingin saya katakan sebelum berangkat bahkan mungkin sudah lama dipakai. Radio pokok ini apa ini? Terus dan gunung kami baik kan itu. Di situ ya. Tentu saya tidak menggunakan konteks gunung kami ya, karena kita tahu ya Yohanes antum qoro Allah wallahu wal waliyul hamid tadi itu ya. Kayak bangun di sini. Artinya walaupun ranting itu sekarang tidak punya dan di sini tidak. Lalu tadi itu memberi. Jadi orang-orang yang suka memberi itu sebenarnya orang-orang yang kaya. Kaya. Berapapun uang yang dimiliki. Kenapa di surga itu banyak orang-orang miskin? Ya. Itu bukan orang miskin titik sebenarnya. Orang miskin yang tidak sempat jadi kaya. Tapi perilaku orang kaya itu sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan. Ya. Kita ingat orang-orang tua kita, secara ekonomi tidak banyak punya uang, tapi kalau ada anak mau berangkat mondok ke pesantren, itu seringkali disangoni, begitu ya, disangoni.
jual beras dan pakai barok kelapa kepala. Setelah 10 maka ditambah ribu istilahnya. Itu kita kaya. Ya. Kalau dia tidak kaya, bisa nanti anak-anaknya. Jadi kaya itu dimulai dari sini. Dan orang-orang yang secara uang itu kemudian tidak banyak punya, sering itu. Itulah yang menyebabkan yang miskin itu nanti banyak di surga ini. Sekarang ada orang uangnya 1 miliar, lalu nyumbang 1 juta. 1 miliar nyumbang 1 juta. Berarti berapa? 0,01 ya. 0,01 ya. Lalu ada orang punya uang 100.000. Lalu ini ada kantong lewat, lalu memberikan 10.000. 10.000 dengan 100.000 itu berarti 10%. Ya, 10%. Secara kualitatif orang yang punya 100.000 tadi, ya, itu surganya lebih tinggi daripada yang punya 1 miliar ngasih 1 juta. Hanya bagi panitia, nah, yang lebih senang terima 100 juta itu daripada 10. Nah, gitu. Jadi maka itu. Insya Allah kalau kita seperti itu, artinya kita ini sudah punya mindset. Nah, orang-orang yang mindset pikirannya itu kaya, bisa jauh orang itu mati ketika berusaha menjadi kaya. Tapi orang-orang, mohon maaf yang di sini miskin, itu kadang-kadang untuk menjadi kaya itu membunuh orang. Merampok. Sementara kemudian ada orang yang mesti punya mindset kaya tadi, lalu berusaha mati-matian untuk mendapatkan kekayaan, bahkan akhirnya mati juga. Jadi dan orang mati mempertahankan hartanya itu termasuk mati syahid. Ya, mati syahid. Kayaknya keren. Nah, sehingga inilah makanya maka Muhammadiyah itu kita harus menyadari Muhammadiyah itu besar, Muhammadiyah itu kaya, dan Muhammadiyah itu luar biasa. Maka jangan kemudian menjadi kecil, jangan kemudian menjadi dirinya sempit, jangan kemudian sekali lagi melakukan hal yang kecil, buat yang besar. Andai kata tidak terwujud pada periode kita, insya Allah terwujud pada periode berikutnya. Mana kedua siap ya? Siap ya? Yang 8 bulan nanti tertawa ya? Tertawa kan? Tertawa itu betul kecil namanya ya. Jadi siap, insya Allah bisa Pak, insya Allah. Nah ini nanti ketika pulang, ya, pasti sumpah. Ya, tugas ngaji itu di Muhammad itu bikin orang sumpah. Ya, bikin kalau ngaji kemudian di sininya tenang, pulang tenang. Itu bukan ngajinya Muhammad itu. Ngajinya Muhammad itu bikin orang setelah ngaji itu sumpah. Sumpah ya. Karena cukup Quran itu kita baca dan kekuatan Muhammadiyah itu dari yang dibaca itu diwujudkan. Fa'ila maritu fahuwa yashfi. Lalu Muhammadiyah Jawa Timur punya 80 lebih rumah sakit, baik rumah sakit maupun klinik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wa 'allama adama al-asma'a kullaha. Inna ma yasha Allah min
Jawa Timur ada 1023 sekolah milik Muhammad, ada 8 universitas, ada sekolah tinggi dan institut itu kira-kira 17. Belum lagi kemudian masih ada perusahaan. Jadi yang kedua, saya meneruskan kebiasaan menjadi ketua BPM Jawa. Kalau datang ke BPM itu, yang saya pakai apa yang bisa dimolong. Jadi bukannya molong-molong. Ini namanya sepanjang, kok nggak panjang banget ya, kira-kira seperti itu. Jangan merendahkan, lain merendahkan. Dulu saya diminta untuk mengisi acara di Universitas Muhammadiyah. Selesai acara saya dibawa ke gedung yang telah diproses. Lalu PDM-nya mengatakan, Pak, ini nanti akan menjadi rumah sakit yang terbaik di Jember. Menjadi rumah sakit Muhammadiyah. Dan kita akan menjadi rumah sakit yang terbaik. Lalu teruskan begini. Ini dulu 4 tahun yang lalu, saya itu manggil sama Pak Salam. Karena ketika itu Pak Salam melolong kami. Ini punya universitas yang sudah sangat lama. Rumah sakit saja tak punya, bikin kayak apa gitu. Itu Pak, saya manggil waktu itu. Tapi karena Pak Salam melolong itulah sekarang berdiri dunia. Jadi itu. Dan Muhammadiyah itu, hebat saya kalau diolok dalam seperti itu akan tetap tubi, bukan non-tubi. Kalau non-tubi itu begini, sudah ngurus Muhammadiyah kaki di bawah kepala, kepala kaki, masih diolok, sudah tak ngurus Muhammadiyah. Itu namanya non-tubi. Tapi kalau tubi, kita ini diolok, dikira kita tidak bisa, kita bisa, insya Allah. Mantu-mantu orang yang jadi supaya ada perubahan-perubahan. Dan memang anak-anak kita yang tidak di kampung lebih yang lain, ya, maju terus. Dan jangan bayangkan langsung besar, ya. Jangan bayangkan langsung besar. Ya kecil-kecil tertubi istiqomah, jadi bisa, jadi bisa. Ya. Jadi setiap pemimpin Muhammadiyah harus kemudian sekali lagi punya pikiran-pikiran besar dan berusaha diwujudkan, dimulai dari yang kecil mewujudkannya itu, tapi nanti sampai. Ya. Saya kira kalau hanya kira-kira satu bank untuk sebut saja 20 orang siswa. Saya kira 100 kita sudah sama-sama juga. Kira seperti itu. Nah, caranya apa? Kalau mau coba hutang. Kalau mau coba hutang. Itu lebih dekat. Datang saja ke SMK. Ya. Yang utang biar SMK. Yang gunakan di sini. Tapi dengan janji kembali. Dari mana kembalikannya? Yang minta waktu demo masuk pertama, ya, mungkin ada sedikit yang bisa disisihkan. Kalau 2025 itu insya Allah akan selesai, banyak selesai. Nanti tahun 2026 bangun lagi satu uang. Karena itu tanah yang belakang jangan sudah jadi dulu.
itu. Jadi, saya ini kan sudah cukup umur, Pak. Cukup terbebani. Jadi jangan tidak terbebani oleh semangat yang itu. Dulu di Malang itu ada yang namanya Kiai Wijowo Langsung. Ada orang datang kepadanya minta sumbangan untuk Muhammadiyah. Kiai Wijowo tidak punya apa-apa, punya sepeda Sultan, tahu Sultan? Dulu punya tua-tua tahu. Ini satu-satunya. Terus itu bawa kepada saya. Merasa yang datang dan merasa gak enak, gak mau. Oh dimarahin sama ini. Oh tidak mau. Pada ini kan bukan saya punya hanya ini. Ya. Gak mau. Suami. Yang modern juga kena berlanjut seperti itu. Saya jadi ini bedanya kita di Muhammadiyah dengan bukan Muhammadiyah. Ya, kalau yang di bukan Muhammadiyah itu tidak berani minta sama kiai. Tidak berani minta. Waktu kalau banyak hilang gitu ya. Tapi sekali lagi lebih bagus kita ungkap lebih gagah daripada ya, tapi hutangnya hutang atas nama Allah, hutang untuk Muhammadiyah, gitu ya, untuk Muhammadiyah, digunakan betul-betul. Ya, insya Allah tidak termasuk orang yang disebut bola batu kain dikalahkan oleh hutang, maksudnya tidak bisa bayar. Insya Allah nanti akan bayar. Kemauannya itu dari kita. Jadi saya sudah agak lama orang sama PDN. PDN yang di kota ini sudah punya rumah sakit. Ada rumah sakit Aisyah, masih ada lagi dan sebagainya seperti itu. Dan padahal luas kota dengan luas kabupaten lebih luas. Kita tidak punya rumah sakit. Saya juga harus punya di ibu kotanya dipakai. Udah lama, mulai dari Pak siapa dulu Pak Mujidi sampai sekarang. Udah harus Bismillah. Udah dimulai nggak? Kayak ini sekali lagi belum apa itu jangan melihat kondisi objektif. Kalau lihat kondisi objektifnya ya nggak gerak-gerak. Ya ini di situ. Kondisi objektifnya teman saya tadi hanya punya uang 5 juta mau bikin Islam Center. Nah itu kan nggak lihat secara objektif. Kalau lihat secara objektif ya 5 juta itu ya lama kalau dulu. Soalnya ada juga yang datang, yang juga mau bikin sekolah di Bondowoso. Yang saya sampaikan ya, ada juga wanita kaya yang itu bagus ya, orang-orang sebenarnya. Maka insya Allah setiap tahun, jadi kan 8 bulan. Ini nanti punya kasus. Sisanya tinggal 7 juta. Ya, 7,5 juta itu sudah lebih untuk beli semen 1 sak, batu 2 pipa dan pasir, lalu undang ketua PKI untuk meletakkan batu. Atau kalau berani ketua PWI. Kalau berani Pak Eder Nasir.
mulai itu namanya sudah penting, memulai itu penting. Jadi dengan sampai sini kalau tidak melangkah dan melangkah, entah langkah pertama itu menuju ke garasi yang berikutnya atau kemudian memang berjalan kaki ke sini. Kalau nggak langkah pertama nggak ada langkah kedua. Maka langkah pertama menjadi penting, langkah kedua, ketiga, keempat itu urusannya. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saad. Selanjutnya langsung saja, karena mengingat waktu sudah sedikit larut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kepada Bapak Ibu pada undangan dipersilakan untuk menikmati dengan makan malam yang sudah kami siapkan. Untuk ibu di sebelah timur dan yang bapak-bapak di sebelah barat.